Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika di MTSN 1 Kapuas. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Pada kegiatan belajar 1 yang akan kita bahas yang berkaitan dengan fungsi kuadrat adalah yang pertama, pengertian fungsi kuadrat, kedua, grafik fungsi kuadrat, tiga, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, dan yang keempat adalah menemukan rumus fungsi kuadrat. Seperti biasa, pembelajaran kita adalah kolaborasi antara Pak Awan Winanto dan Ibu Syari Rahmawati. Selamat belajar. Bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan salah satu fungsi yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Nah, maksudnya di sini misalnya variabelnya X, nanti pangkat tertinggi dari X itu adalah 2. X pangkat 2. Bentuk umum fungsi kuadrat dalam X dinyatakan sebagai, perhatikan, F dalam kurung X atau dibaca Fx sama dengan AX pangkat 2 plus Bx plus C, dengan A, B, C anggota bilangan real, dengan syarat A tidak sama dengan 0. X sekali lagi disebut sebagai variabel. A adalah koefisien dari X pangkat 2 atau angka di depan X pangkat 2. B, koefisien dari X atau angka di depan X. Dan C adalah konstanta, nilai yang ditetapkan dalam rumus fungsi kuadrat, atau C itu yang tidak memiliki variabel, berdiri sendiri. Nah, beberapa contoh fungsi kuadrat sebagai berikut. A, Fx sama dengan X pangkat 2 plus 2X min 3 memiliki nilai A, perhatikan, A sama dengan 1. A tadi adalah koefisien dari X pangkat 2. Kalau tidak ditulis berarti 1, positif 1, berarti A-nya 1. Angka di depan X pangkat 2, koefisien dari X pangkat 2. B, koefisien dari X. Perhatikan koefisien dari X, angka atau bilangan di depan X, berarti positif 2. Ingat, tandanya diikutkan, positif 2. B, positif 2 tidak ditulis. Berikutnya C adalah yang tidak memiliki variabel. Perhatikan berdiri sendiri. Negatif 3. C, berarti C-nya adalah negatif 3. Sekarang perhatikan yang B, kita isi sama-sama. Fx sama dengan min 3x pangkat 2 min 4x memiliki nilai A berapa? Perhatikan A negatif, ya negatif 3. Diikuti B sama dengan koefisien X, angka di depan X berapa? Negatif 4. Sekarang C, perhatikan. Nah, C adalah konstanta yang tidak memiliki variabel. Kalau tidak ada, berarti 0. Berikutnya, Fx sama dengan 4x pangkat 2 min 8 memiliki nilai A. Nah, kalian sudah paham A berapa? 4, koefisien dari X pangkat 2. B, koefisien dari X. Kita lihat apakah ada variabel X. Tidak ada, berarti B-nya 0. Berikutnya C, berdiri sendiri, ada negatif 8. Berarti C negatif 8. Contoh terakhirnya Fx sama dengan 2x pangkat 2. Nah, di sini memiliki nilai A sama dengan 2. Nah, sedangkan B dengan C-nya adalah 0 karena tidak ada. Karena syaratnya A tidak boleh sama dengan 0, sedangkan B dengan C boleh. Berikutnya, domain, ring, dan titik koordinat grafik fungsi kuadrat. Misal, fungsi kuadratnya Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus C, dan himpunan daerah asal atau domain, ini pernah sudah dipelajari di kelas 2, sama dengan himpunan X dengan X anggota bilangan real. Daerah kawan atau kodomain sama dengan himpunan Y dengan Y anggota bilangan real di semua bilangan. Dan daerah hasil fungsi atau biasa disebut ring
Fx adalah himpunan pasangan berurutan hasil pemetaan X petakan ke Fx sama dengan Y. Daerah hasil ditulis sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y. Diketahui fungsi, perhatikan nih contohnya, Fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 6x kurang 6 tambah 4x kurang 6. Domainnya, daerah asalnya, himpunan X dengan, perhatikan, negatif 4 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2. X anggota bilangan real. Buatlah tabel nilai fungsi dengan domain. Nah, domain tadi di atas, perhatikan, X-nya itu negatif 4 kurang dari atau sama dengan X. Berarti, mulai dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Sekali lagi Ibu ulang, domainnya adalah negatif 4 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2. Jadi domainnya mulai dari negatif 4 sampai 2. Berikutnya, nilai domain X kita tulis dalam tabel, kita bahas sama-sama. X domain tadi negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Sekarang Fx-nya atau nilai Y-nya atau kodomainnya. Nah, di sini dalam tabel ada kalau domainnya min 4, kodomainnya 10. Nah, 10-nya dari mana? Perhatikan, kita kerjakan di bawah. Fungsinya adalah Fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 6. Nah, Fx-nya X-nya kita ganti negatif 4 yang di atas tadi, yang domain, perhatikan tabel. Kita masukkan 2, sudah bentuk rumus fungsinya. X-nya kita ganti dengan negatif 4. 4 kali negatif 4 kurang 6. Jadi yang diganti hanya nilai X-nya saja, yang selain X tetap. Ya, negatif 4 pangkat 2, 16. 4 kali negatif 4, negatif 16, dikurang 6. 2 dikali 16, 32, dikurang 16, dikurang 6. 32 dikurang 16, 16 dikurang 6. 16 dikurang 6, 10. Nah, ini hasilnya, lihat di tabel. Kalau X-nya kita ganti dengan min 4, kita masukkan ke fungsi kuadrat, dapatlah hasilnya 10. Kita lanjutkan. X-nya berapa lagi domainnya? Negatif 3. Sama. F dalam kurung negatif 3. Kita masukkan ke rumus fungsi kuadratnya. 2 kali negatif 3 pangkat 2. Tambah 4 dikali negatif 3 dikurang 6. Jadi X-nya diganti negatif 3. 2 dikali negatif 3 kali negatif 3, 9. 4 kali min 3, min 12 dikurang 6. 2 dikali 9, 18. Dikurang 12 dikurang 6. 18 dikurang 12, 6. 6 dikurang 6, 0. Nah, berarti kalau domainnya min 3, nilai fungsinya adalah 0. Kita masukkan ke tabel 0. Berikutnya, X-nya negatif 2. Jadi sampai semua domain kita masukkan. F negatif 2. Kita masukkan 2 tetap. X kita ganti min 2 pangkat 2. Tambah 4 kali min 2 kurang 6. 2 tulis dulu, min 2 pangkat 2, 4 min 8. 4 kali min 2 kurang 6. 2 kali 4, 8. Kurang 8 kurang 6. 8 kurang 8, 0. 0 dikurang 6, negatif 6. Nah, jadi kalau X-nya min 2, Fx-nya negatif 6. Berikutnya, X-nya sama dengan 1. F dalam kurung, bukan 1, negatif 1. Berarti 2 kali dalam kurung negatif 1 pangkat 2 tambah 4 kali negatif 1 dikurang 6. X-nya kita ganti min 1.
2 kali min 1 pangkat 2, 1. 4 kali min 1, negatif 4, dikurang 6. 2 kali 1, 2, dikurang 4, dikurang 6. 2 dikurang 4, negatif 2, negatif 6, negatif 2, negatif 6, negatif 8. Berarti pasangannya adalah min 1 dengan negatif 8. Jadi isi IPA. Berikutnya, X0, berarti F0. X-nya kita ganti dengan 0. 2 kali 0 pangkat 2 tambah 4 kali 0 kurang 6. 2 kali 0 pangkat 2 dulu, 0, 0 kali 0, 0, tambah 4 kali 0, 0 kurang 6. 2 kali 0, 0, tambah 0 kurang 6. Jadi hasilnya negatif, 0 dikurang 6, negatif 6. Berikutnya F1. X-nya kita ganti 1. 2 kali 1 pangkat 2 tambah 4 kali 1 dikurang 6. Nah, 2, tulis dulu 1 pangkat 2, 1. 4 kali 1, 4 kurang 6. 2 kali 1, 2 tambah 4 kurang 6. Kita hitung 2 tambah 4, 6 kurang 6. 6 kurang 6, 0. Nah, berarti kalau X-nya 1, bayangannya 0. Kita lanjutkan yang terakhir F2. Kita ganti ke dalam rumus kuadrat, fungsi kuadratnya X-nya 2. 2 dikali 2 pangkat 2 tambah 4 kali 2 dikurang 6. 2 kali 2 pangkat 2 dulu, 4 tambah 4 kali 2, 8 dikurang 6. 2 dikali 4, 8 tambah 8 kurang 6. 8 tambah 8, 16. 16 dikurang 6, 10. Jadi, sekarang kita pasangkan, perhatikan, titiknya pada bidang kartesius untuk kita menggambar nanti. Jadi kita perlu di atas tadi, kalau X-nya min 3, perhatikan tabel kolom kedua, X-nya min 3, Y-nya atau bayangannya atau nilai fungsinya 3, berarti min 3,0. Berikutnya, koordinat berikutnya, min 2, min 6. Min 2, min 6. Berikutnya, min 1, min 8. 0, min 6. 1,0. Terakhir 2,10. Tas 1, 2. Selanjutnya, setelah kita dapatkan titik-titik koordinat dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 6, yaitu negatif 4,10, negatif 3,0, dan seterusnya sampai dengan 2,10, kita akan gambarkan fungsi atau grafik fungsi kuadratnya. Kita akan coba gambarkan. Dari data kita masih tetap menggunakan data pada tabel. Kita gambarkan koordinat kartesiusnya. Baik, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita telah mendapatkan koordinat kartesius. Yang pertama, kita letakkan titik koordinat negatif 4,10. Karena keterbatasan tampilan screen, kita ketikkan saja pada aplikasi koordinatnya negatif 4,10. Negatif 4,10. Kemudian, nah disinilah letak koordinatnya. Negatif 4,10. Selanjutnya, 0, negatif 3,0. Kita akan masukkan negatif 3,0. Negatif 3,0. Oh, salah.
lihat letak titiknya di mana. Oh, di sini negatif 3,0. Untuk titik yang lainnya bisa kita lihat negatif 2,6. Kalau ingin digambarkan manual, letaknya adalah negatif 2,6. Sini. Selanjutnya negatif 1, negatif 8. Kita coba kembali. Ini negatif 1, negatif 8. Di sini titiknya. Negatif 8. Negatif 1, negatif 8. Kemudian 0, negatif 6. 0, negatif 6. Selanjutnya 2,10. 2 dan 10. 10 ada di atas. Kita cari ini 2. Kita geser sampai dapat angka 10. Sedikit lagi. Baik. 2, 10. 2, 10 di sini. Ya. Tercerminkan dengan titik A. 2, 10. Baik. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Misalnya titik-titik ini kita tampilkan dengan pada nilainya, titik dan nilainya. Sekarang setelah titik-titik telah terpasang pada gudang koordinat Kartesius, kita lanjutkan dengan menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis-garis atau dengan ruas-ruas garis segmen. Kita mulai dari A ke B. A ke B, kemudian B ke C. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya dari C ke D, D ke E, dan E ke F. Kemudian dari F ke titik yang terakhir. Baik, kita telah mendapatkan sebuah kurvanya, kurang lebih seperti ini. Kita rapikan dulu. Ya, inilah kurva yang bisa kita gambarkan dengan manual pada koordinat Kartesius. Kurva ini masih belum rapi, ya, karena masih ada sudut, masih belum rapi, masih kasar. Untuk memperhalusnya, maka sebaiknya kita gunakan pensil pada buku berpetak, kemudian dibuat lengkungan. Selanjutnya kita akan coba gambarkan bagaimana kurvanya yang merupakan kurva mulus, artinya tidak membentuk sudut seperti ini. Kita masukkan rumus fungsinya saja. Rumus fungsi kita masukkan dalam input. Jadi sama dengan 2e kuadrat ditambah 4x dikurang 6. Kita enter. Nah, kalian bisa lihat bagaimana kurva yang seharusnya. Misalnya ini kurva yang seharusnya diberi warna hijau, ya, yang berwarna hijau. Kalian bisa lihat kurvanya berwarna hijau. Baik, demikian ini adalah cara menggambarnya, dan menggambar ini silakan kalian coba untuk menggambarnya di buku berpetak atau di buku tulis kalian dengan menggunakan skala yang benar. Satu dua. Gambar sudah jadi. Nah, inilah gambar yang dari tabel kita tadi, ya. Perhatikan, garis yang berwarna hitam ini adalah segmen-segmen yang merupakan mal kasarnya untuk fungsi kuadrat, dan the area atau dimulai dari garis yang berwarna hijau ini adalah kurvanya. Kurvanya harus kurva mulus.
Kurva mulus artinya pada setiap titik-titik pada kurva dia tidak membentuk sudut. Sedangkan pada segmen dia membentuk sudut seperti ini. Jadi pada fungsi kuadrat merupakan kurva mulus yang akan membuka ke atas atau membuka ke bawah. Tugas mandiri kita pertemuan hari ini adalah diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan 2x pangkat 2 min 2x min 12. 1. Buatlah tabel nilai fungsinya dengan domain. Domain sama dengan himpunan X dengan min 2 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 3. Gambarlah grafik fungsi kuadrat tersebut. Demikian pertemuan hari ini. Bersabarlah dalam belajar di kondisi seperti saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.